Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas tentang pengganti Edu lagi ya, dimana kita kemarin membahas tentang Thomas Rosicky. Hari ini saya ingin membahas tentang Roberto Olabe ya, yang saat ini sedang menjabat sebagai Sporting Director dari Real Sociedad ya. Dan menurut saya ini adalah seorang Sporting Director yang cukup menarik dan kayaknya cocok gitu kan dengan Arsenal. Tapi kita akan bahas di sini nanti tentang pro dan konnya ya. Jadi tentang kelebihan dan kekurangannya dia, tentang bagaimana nanti apakah dia bisa cocok dengan Arsenal gitu, dan bagaimana nanti Arsenal sendiri harus mempersiapkan diri untuk Roberto Olabe gitu kan ya. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini. Channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai dulu dari kelebihan ya. Kita mulai dari kelebihannya Roberto Olabe ini ya. Roberto Olabe ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi sporting director di Real Sociedad ini sejak 2018 gitu. Jadi sudah cukup berpengalaman ya sejak 2018, dan tiba-tiba kemarin ya sekitar mungkin 2-3 minggu yang lalu lah ya, dia mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri gitu. Jadi akan mengundurkan diri di akhir musim 2025 2024 2025 ini ya. Jadi di sekitar Juli 2025 dia akan mengundurkan diri dari Real Sociedad. Ya sebenarnya sih ini dengan pernyataan ini dia sudah menyatakan mengundurkan diri, cuman akan resmi putus hubungan kerjanya ya itu di Juli ya, sekitar Juli 2025 gitu. Dan ini tentu mengagetkan Real Sociedad dan juga sebenarnya berbagai klub papan atas Eropa langsung ini ya, langsung alert lah, langsung langsung semuanya oke, ini apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Roberto Olabe sendiri ini juga menurut saya adalah seorang sporting director yang cukup bagus ya, dengan dia bertanggung jawab nih untuk pemain-pemain seperti Alexander Isak, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Martin Odegaard juga ya, dan dari Real Sociedad sendiri Oyarzabal gitu ya. Jadi untuk pembelian dan penjualannya ini sangat sangat bagus, dan katanya sih ini mungkin akan memberi dampak kepada masa depan Martin Zubimendi ya. Ini Arsenal juga sangat mengincar Martin Zubimendi. Jadi apakah dengan kedatangan nanti Olabe kita juga bisa mendatangkan Martin Zubimendi? Menurut saya ini dari fans Liverpool ya. Jadi ini dari website fans Liverpool. Kalau menurut saya pribadi kayaknya sih untuk Zubimendi ini akan sulit. Kenapa? Karena Zubimendi ini cintanya sama Real Sociedad, bukan sama figur yang ada di dalam Real Sociedad, melainkan Real Sociedadnya itu sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk menarik Martin Zubimendi, apakah ini ke Arsenal atau Liverpool dengan kepergian Roberto Olabe, menurut saya akan sulit. Tapi bahwa Martin Zubimendi ini adalah salah satu anak didik yang dihasilkan oleh Real Sociedad di masa Roberto Olabe ini gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat bagus. Nah ini juga Roberto Olabe ini menurut saya apa ya, dia ini ya seperti kita baca sebentar mana tadi ya, ini ya. Gaya permainannya menurut saya juga sangat cocok ya dengan Arsenal nih. Kita lihat Real Sociedad di bawah Roberto Olabe ini gaya permainannya adalah high pressing ya, dengan berbagai peran pemain. Jadi pemain ini punya peran pemain yang khusus gitu ya. Menurut saya ini untuk masalah high pressingnya ini cocok dengan Arsenal, tapi
player roles ini yang menurut saya agak kurang cocok ya dengan Arsenal. Kenapa? Karena kalau Arsenal ini semua pemain harus bisa semua. Jadi tidak ada peran khusus bagi satu pemain. Ya, ada peran-peran tertentu yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain tertentu, tapi secara umum di Arsenal ini tidak punya peran khusus. Semua harus bisa melakukan semuanya pada kondisi tertentu gitu ya. Nah, ini jadi kita lihat beberapa pemain yang sempat menjadi andalan di bawah Roberto Olabe. Ini ada Sergio Gomez, lalu ada Takefusa Kubo, David Silva, ya, Mikel Merino, Martin Zubimendi, dan ini pemain-pemain yang sekarang semuanya ada di EPL gitu ya. Jadi pemain-pemain yang dia bawa gitu kan, dan bisa datang ke EPL dan bermain dengan sangat bagus ya. Ini pemain-pemain yang disebut di sini ini semuanya menjadi pemain-pemain yang ya paling tidak menjadi kunci lah ya bagi klubnya saat ini gitu ya. Dan peran dan yang lainnya menurut saya ini untuk Roberto Olabe ini adalah bagaimana dia mengangkat pemain akademi. Nah, ini pemain akademi ini menurut saya sesuatu yang sangat penting ya bagi Arsenal, karena ini kita bisa lihat ini ya, dengan ini adalah kemenangan Real Sociedad ya di tahun 2020 ini ya, 2020 dia memenangkan Copa del Rey ya. Copa del Rey ini setara dengan, menurut saya kayaknya, dengan Piala FA ya. Ini melawan Atletico Bilbao, menang 1-0, di mana dalam kemenangan ini 8 pemain akademi Real Sociedad ini turun gitu ya. Jadi jumlah yang sangat fantastis untuk satu final piala gitu. Jadi ini menunjukkan komitmen dia juga terhadap pemain akademi gitu. Dan jadi Arsenal menurut saya juga saat ini akademinya sangat bagus ya, dan perlu orang yang bisa mengangkat para pemain akademi ini. Jadi ini peran yang menurut saya adalah kelebihan dari Roberto Olabe yang menurut saya akan sangat bagus bagi Arsenal. Berikutnya adalah menurut saya untuk masalah jual beli pemain ya. Jadi ini tentu kita kalau ngomong tentang sporting director, ini kita bicara tentang jual beli pemain. Dimana ini menurut saya salah satu rekor yang bagus ini adalah bagaimana dia membeli Alexander Isak ya di 2019-2020 dengan harga 15 juta euro. Lalu dijual ini ke Newcastle dengan 70 juta euro 2022-23. Jadi musim lalu lah ya. Ini bisa 2 musim lalu ya kan, sekarang kan 24-25 ya. Jadi 2 musim yang lalu bagaimana dia menjual Alexander Isak dengan tadi ya 15 juta euro bisa dijual jadi 70. Jadi ini penjualannya sangat bagus ya, pembelian dan penjualannya. Kita lihat untuk pembelian dia juga nggak terlalu gede ya. Tertingginya ini adalah 20 juta euro Umar Sadik. Sedang untuk penjualannya ini ya ini lumayan ya, bisa mendatangkan keuntungan. Mikel Merino ini 32 juta euro, ini pemain akademi, jadi murni keuntungan gitu ya. Jadi menurut saya Merino ini pemain akademi bukan ya? Bentar, kita cek, kayaknya bukan yang beli, sorry. Ya, Mikel Merino ini beli dari Newcastle ya, beli dari Newcastle 12 juta euro, dijual ke Arsenal 32 juta euro, untung 20 juta euro. Jadi ini menurut saya seorang sporting director yang sangat jeli lah ya untuk masalah penjualan pembelian pemain juga. Cuman mungkin kalau di Arsenal lebih akan bertanggung jawab untuk pembelian pemain ya. Kalau untuk penjualan pemain saya rasa Arsenal tidak terlalu perlu mencari untung gitu ya, mungkin dari pemain akademi. Cuman untuk pemain-pemain inti menurut saya kita bukan tipe yang beli pemain untuk dikembangkan lalu dijual. Ya, beda dengan Real Sociedad ya. Jadi kalau Arsenal sebagai ya, kalau kita benar-benar kalau mau dibilang saat ini bukan klub penjual. Jadi kita memang membeli pemain untuk kita pakai
dijual lagi adalah kalau gagal gitu kan, dan kalau gagal ya tentu kita bukan mencari untung tapi bagaimana supaya kerugian secara finansial lebih tipis lah ya. Tapi intinya bahwa dari Arsenal kita untuk masalah penjualan pemain nggak terlalu penting, tapi bahwa dengan di sini kita lihat dia ada kejelian ya bagi Roberto Olabe ini gitu. Nah, itu kelebihannya ya dari Roberto Olabe gitu. Nah, sekarang kita mau ngomong tentang kekurangannya gitu ya. Kekurangannya Roberto Olabe ini apa? Kekurangannya adalah dia baru bisa datang ini ya di awal 2024 di awal 2025 gitu kan. Jadi di awal musim depan dia baru bisa datang ya, karena saat ini dia juga ya ini seperti dilaporkan di sini ya, masih bertanggung jawab untuk Real Sociedad sampai dengan akhir musim. Jadi dia sendiri juga ngomong bahwa saya masih berkonsentrasi untuk Real Sociedad. Nanti di akhir musim baru saya mendengarkan penawaran-penawaran gitu. Jadi saat ini dia masih berkonsentrasi untuk Real Sociedad ya. Jadi belum akan pergi, jadi baru akan pergi nanti di akhir musim. Dan ini ya kalau kita ngomong tentang sporting director ini kerjanya kan bukan ketika dia datang baru kerja, beda dengan kalau pemain dia datang baru dia kerja di klub itu gitu. Tapi bahwa kalau sporting director kerjanya ini jangka panjang. Jadi kalau dia datang, kalau kita berharap untuk dia bisa bertanggung jawab terhadap jendela transfer musim panas kita besok di awal musim 2025-2026 gitu ya, kita harus mendatangkan sporting director sekarang gitu. Jadi kalau dia baru datang nanti di awal musim, ya mungkin dia akan mengepalai negosiasi gitu ya. Tapi bahwa untuk perencanaannya dia harus menjalankan perencanaan, berarti perencanaan dari Arsenal yang sedang berjalan sekarang gitu. Dia tidak bisa melakukan perencanaan baru. Kenapa? Karena ya mungkin bisa memasukkan ide-ide gitu ya, tapi bahwa perencanaan yang dia lakukan itu baru akan efektif untuk jendela transfer musim dinginnya atau mungkin musim panas tahun 26-27 gitu ya. Jadi ya ini baru bisa datang memang di awal musim. Jadi ya tadi perencanaannya mungkin belum efektif berjalan di awal musim besok gitu ya. Padahal kita perlu juga kan ini di awal musim besok untuk segera mencari pemain-pemain yang sesuai gitu ya. Lalu juga problem berikutnya ini adalah menurut saya kita akan ada saingan ya. Menurut saya kita akan ada banyak saingan. Salah satunya mungkin ini adalah City ya. Sebentar tadi saya ada mana ini ya. Jadi ini menurut saya City akan menjadi salah satu saingan kita untuk mendatangkan Roberto Olabe. Kenapa? Mereka juga akan kehilangan Siki Begiristain ya, dari sebagai sporting director yang juga akan mengundurkan diri ya. Siki Begiristain ini akan mengundurkan diri juga. Dan ya kalau kita lihat Manchester City saat ini punya asisten pelatih ini Juan Malilo ya, dan tadi Ciki Begiristain ini sendiri juga mereka adalah mantan pemain Real Sociedad. Jadi punya hubungan yang sangat erat ya ini dengan Real Sociedad, Manchester City. Jadi ya untuk mendatangkan Roberto Olabe mungkin kita perlu bersaing dengan City gitu ya. Dan berikutnya adalah menurut saya selain, dan mungkin bukan hanya City juga ya. Saya rasa dengan rekor dia sebagai sporting director yang sangat bagus gitu di Real Sociedad ini, menurut saya klub-klub papan atas lain pun mungkin akan ya berpikir bagaimana kita mecat sporting director kita untuk menggantinya dengan Roberto Olabe bisa jadi. Jadi saingannya menurut saya akan sangat berat. Berikutnya juga menurut saya adalah dari apa yang dia inginkan ya. Dari apa yang dia inginkan, ini Roberto Olabe mungkin tidak mau peran sebagai sporting director lagi. Kemungkinan besar dia ingin naik pangkat gitu ya. Dan untuk naik pangkat ini ada kemungkinan adalah mencari model multi club. Artinya adalah menjadi sporting director bukan hanya bagi satu klub tapi bagi multi club. Jadi untuk klub dengan banyak
dengan seorang pemilik dengan berbagai klub. Jadi seperti yang ditawarkan oleh Evangelos Marinakis kepada Edu gitu kan. Jadi bagaimana Edu keluar ini karena dari Evangelos Marinakis ini menawarkan pada Edu untuk menjadi sporting director bagi model multi klub yang dia miliki gitu. Kemungkinan saat ini ada 3 klub dan kemungkinan besar akan berkembang menjadi 4 klub gitu. Nah ini jadi bisa jadi juga si Roberto Olabe ini mungkin kalau ditawarkan menjadi sporting director multi klub bagi Manchester City gitu kan. Manchester City kan juga multi klub gitu ya. Ini bisa jadi lebih menarik bagi dia. Kalau di Arsenal dia kurang memiliki kebebasan gitu ya, karena dia akan menjadi partnernya Mikel Arteta ya. Jadi tolong dicatat bahwa sebagai sporting director di Arsenal, dia akan menjadi partnernya Arteta, bukan atasannya. Ya, sedang kemarin saya juga sudah jelaskan ya, sporting director itu rata-rata adalah atasannya pelatih. Di Arsenal dia akan menjadi partnernya pelatih gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi satu masalah untuk bagaimana kita menarik Roberto Olabe ini. Ya, itu sih jadi teman-teman untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau menurut saya kelebihannya bahwa dia ini secara ini jadi kesimpulannya ya, kelebihannya ini cocok dengan Arsenal dengan gaya bermain yang dilakukan, lalu juga bagaimana dia bisa mengangkat pemain akademi dan talent ID yang cukup bagus gitu ya. Tapi secara kekurangan ini adalah menurut saya lebih dari sisi persaingan ya. Bagaimana kita bisa menarik Roberto Olabe ke Arsenal dan apakah peran yang akan diberikan oleh Arsenal akan sesuai dengan ambisi dia gitu kan. Ambisi dia secara karir gitu. Nah, itu sih jadi ya menurut saya kekurangannya yang menurut saya menjadi kekhawatiran, apakah kita bisa menarik Roberto Olabe. Nah, bagi teman-teman sendiri gimana? Gunarwan dan Gunarwati sekalian, apakah menurut kalian Roberto Olabe ini orang yang cocok sebagai pengganti Edu? Dan menurut kalian bagaimana Arsenal bisa menarik Roberto Olabe ya? Jadi teman-teman silakan tulis pendapatnya di kolom komentar tentang Roberto Olabe ini ya, in atau out gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini nih ya, sampai selesai, berarti teman-teman suka dengan konten yang saya buat. Boleh ya tolong untuk diklik tombol ininya ya, subscribe-nya, dan dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload teman-teman dapat update dari YouTube gitu kan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah ngechat, like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.